Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya dan saya dari Kewirausahaan Kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan siapa sih sebenarnya yang menjadi tokoh motivasi saya, atau siapa sih yang menjadi tokoh inspirasi saya dalam berwirausaha ini. Nah, namanya adalah Aldi Haryo Pratomo. Dia adalah CEO GoPay. Dia lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juli 1982. Pendidikan yang ia tempuh ada dua. Yang pertama di Purdue University. Nah, di sini dia mengambil S1 Teknik Elektro. Setelah dia lulus dari Purdue University, dia bekerja di California untuk mengembangkan kredit mikro khusus negara-negara berkembang. Tetapi pekerjaannya itu tidak begitu mulus. Pekerjaannya berhenti di tengah jalan karena kehabisan dana atau sudah tidak ada dana lagi. Maka dari itu, untuk membangun koneksi kembali, dia belajar kembali di Harvard Business School. Nah, di sini dia kerennya mendapatkan beasiswa. Nah, setelah itu, apa sih yang menjadi skill dan kompetensi Aldi Haryo Pratomo? Kalau menurut saya, ada 6 skill dan kompetensi yang dimiliki Aldi Haryo Pratomo yang ini bisa menjadi teladan bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri. Yang pertama, dia fasih dalam berbahasa Inggris. Jelas, bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan dibutuhkan oleh siapapun di dunia ini, terutama orang-orang yang fasih dalam berbahasa Inggris. Yang kedua, dia cakap dalam bertutur kata. Dalam menjelaskan, dalam menyampaikan gagasan atau idenya, dia sangat cakap sekali. Lalu yang ketiga, dia berpikir kritis. Nah, nanti akan dibahas lagi di bab selanjutnya. Yang keempat, dia memiliki ide-ide yang cemerlang. Yang kelima, dia ramah dan rendah hati. Walaupun jabatannya tinggi sebagai CEO, tapi dia ramah dan rendah hati. Dan yang keenam, dia mau menjadi driver Gojek. Apa maksudnya dia mau menjadi driver Gojek? Ternyata, Mas Aldi ini, di sela-sela pekerjaannya, dia sesekali menjadi driver Gojek. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dia dapat mensurvei secara langsung keadaan bagaimana sih GoPay ini di masyarakat, apakah berguna atau mungkin masih ada kekurangannya. Dia juga mensurvei seperti di merchant, lalu customer, lalu drivernya sekaligus. Jadi dia mensurvei apa yang ada di lapangan itu. Apa yang ia temui, ia survei. Nah, selanjutnya gimana sih kok GoPay ini bisa terbentuk gitu? Mas Aldi ini memandang bahwa Indonesia tuh memiliki suatu kelebihan. Jika Jepang memiliki kelebihannya, dia efisien. Jerman memiliki kelebihannya, Jerman itu orangnya telaten, rapi. Nah, Indonesia punya satu kelebihan, yaitu arisan atau gotong royong. Nah, arisan yang biasanya dianggap kecil buat masyarakat ini ternyata merupakan suatu kelebihan bagi Mas Aldi ini. Kenapa? Gimana caranya? Gimana analoginya? Nah, analoginya adalah ini. Suatu saat Mas Aldi ini berkunjung ke desa-desa dan menemui satu ibu-ibu yang yang ingin membeli sebuah panci teflon. Masalahnya panci tersebut mahal harganya. Harganya adalah 300.000. Jika ia langsung beli, langsung cash, maka 300.000. Tapi jika ia ingin mencicil, maka total yang harus dibayar adalah 600.000, bahkan hingga 2 kali lipatnya. Dimana hal ini menurut Mas Aldi nggak bagus gitu. Nggak enak untuk dibayar gitu kan. Nah, lalu Mas Aldi ini akhirnya pergi ke pabrik panci teflon. Menanyakan jika barangnya dibeli secara grosir berapa harganya. Ternyata harganya adalah 150.000 saja, bahkan lebih murah lagi daripada 300.000. Lalu Mas Aldi ini punya ide, ia membeli banyak panci yang harganya 150.000 dengan merek yang sama dan ia jual menjadi 250.000. Tapi dengan syarat, Mas Aldi membentuk satu kelompok yang isinya 5 ibu-ibu dan mereka harus mencicil Rp50.000 per bulan untuk panci itu. Maka setiap bulannya akan terkumpul satu panci. Jadi di sini ibu-ibu tersebut tidak akan keberatan dalam membayarnya. Dia tetap mencicil, tapi tetap membayar harga yang sama. Maka nanti 1 bulan pertama ada 1 ibu-ibu yang mendapatkan panci,
bulan kedua ada lagi yang mendapatkan panci, hingga seterusnya hingga bulan kelima. Maka hal ini disebut arisan kredit oleh Mas Aldi. Nah, disitulah analoginya menurut Mas Aldi. Dari hal simpel seperti ini, ternyata Mas Aldi bisa membentuk GoPay tersebut. Nah, lalu timeline yang saya buat ini, saya memiliki timeline di mana tahun 2020 hingga 2022 saya ingin belajar, saya memulai sekarang bahkan memulai pembelajaran pemrograman secara terstruktur, terutama di bagian algoritma, dan juga menggunakan Flutter sebagai tampilan UI UX-nya. Nah, di sini juga saya ingin belajar bahasa Inggris lebih detail lagi, entah itu dari YouTube, entah itu dari film, dan platform manapun. Selanjutnya, tahun 2022 hingga 2023, saya ingin memulai part-time terutama di bidang informatika. Ya, misalkan tidak dapat informatika pun nggak masalah. Yang penting itu tetap menambah pengalaman. Lalu yang terakhir, tahun 2024 hingga 2030, saya ingin bekerja dan tetap mengembangkan diri, terutama itu dalam hal bersosialisasi kepada masyarakat, dan juga cakap terhadap orang lain. Nah, jadi hal-hal yang disampaikan tadi itu skill dan kompetensi itu sangat menginspirasi saya, terutama dalam hal kecakapan sama Mas Aldi, dan juga ide-ide cemerlangnya. Nah, itu dia video dari saya, penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan juga semoga video ini berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.